para Persikota dengan kostum putih biru. Kita saksikan susunan pemain dari Arema Malang, Kurnia Sandi, Errol Iba, Aris Budi Prastio, I Putu Gede, dan juga di depan kita saksikan ada Martin Tau. Inilah formasi 3-5-2 di mana Sergei berdua dengan Martin Tau di depan. Sementara kita saksikan line up pemain dari Persikota Tangerang ada Listianto Raharjo, kemudian Aliudin, dan berduet dengan Len Lolo Christian. Bang Sultan, kalau kita melihat formasi dari kedua kesebelasan ini, keduanya turun dengan formasi kata wasit Yesayas. Ya, kick off telah dimulai mitra olahraga Persikota. Kuasai sepenuhnya tadi oleh Errol FX Aiba, bola keluar lapangan. Masih kita nantikan peran ke dalam bagi Ong Isnade. Serang alam kita saksikan. Errol yang sudah bisa turun kembali pada sore hari ini. Errol tendang bola ke tengah, kuasai oleh para pemain Persikota. Aliudin kontrol bola sejenak ke belakang dia. Nomor punggung 22 Julio Guzman tarik mundur ke belakang. Firmansyah dorong bola ke kiri. Rolando Kaibur mencoba masuk dari sektor kanan pertahanan Arema, bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam mitra olahraga kita saksikan ada Warsidi dan Franco Hita tadi di bench Arema Malang. Persikota, Firmansyah kapten kesebelasan, heading tadi oleh Putu Gede. Kalau lagi top duel, tendang jauh-jauh ke depan, tidak ambil kompromi tadi kita saksikan. Jainal Anwar, Nia Sandi keluar. Cukup menarik mitra olahraga pertandingan pada sore hari ini. Kedua kesebelasan baik Arema maupun Persikota menurunkan dua-duanya kiper senior, baik Kurnia Sandi maupun Listianto Raharjo. Top duel mitra olahraga. Ditendang tadi oleh Jainal Anwar. Rolando Kaibur keluar. Lemparan ke dalam bagi Persikota Tangerang, Jainal Anwar. Keluar lagi lapangan, lemparan ke dalam bagi kubu Arema Malang. Alex Pulalo sudah dorong bola ke depan. Sergei durian dia, bola diambil oleh Rolando Kaibur. Halau lagi, Tangerang mencoba bangkit, terus diganggu oleh Alex Pulalo. Keluar lagi lapangan, lemparan ke dalam mitra olahraga. Kali ini bagi kubu Persikota. 2 menit sudah pertandingan berjalan dari Stadion Kanjuruhan Malang. Arema berduel dengan Persikota Tangerang. Firmansyah kapten kesebelasan tendang sudah jauh ke depan, langsung ke kotak penalti Arema. Aliudin, kita saksikan Aliudin berbahaya. Buah tendangan kaki kiri Aliudin tadi. Peluang yang sangat menarik, Bung Sultan. Ya, saya rasa ini kepintaran dari si pengumpan bola kepada Aliudin, dan ini yang saya bilang kepintaran juga di sini Aliudin. Sayang finishingnya kurang sempurna, tergesa-gesa. Bagaimana pemain senior seperti Sunar Sulaiman yang dihadapi dengan tenang dan berani dia mencoba mengecoh ya Bung Alif. Dan ini memang yang diinginkan atau diketahui oleh pelatih Bundari bahwa kekuatan Arema ini ada di sisi-sisi mana, dan tentu ada sisi kelemahan yang akan dioptimalkan ketika dia berbicara sama saya. Seperti tadi saya sependapat bahwa titik lemah ini diangkat untuk di-attack ya Bung Alif begitu. Titik lemah itu berada di sektor mana, Bung? Kalau dari segi kualitas pemain tidak masalah ya, tapi dari segi cara bermain, dari kecepatan, agility, dan usia begitu berada di center back Arema ya Bung Alif, baik Sunar dan juga terutama Sunar ya menjadi titik lemah begitu ya. Dua serangan mitra olahraga dari Persikota gagal.
Pelanggaran dilakukan oleh Putu Gede. Masih kita nantikan. Bola bagi Persikota Tangerang di sektor kiri pertahanan Arema Malang. Jauh ke depan. Kurang cermat tadi bolanya. Kop duel Errol. Arema Malang mencoba menekan. Errol Aiba. Cepat sekali dia. Kerjasama tadi maksudnya pendek saja dengan Martin Tau. Keluar lagi bola. Lemparan ke dalam Mitra Olahraga TV bagi kubu Singoedan. Masih kita nantikan. Berbahaya serangan Arema. Alek Pulalo heading. Sergei crossing berbahaya. Masih mampu dihalau Jainal Anwar. Aliuddin kali ini. Aliuddin. Baik sekali bola dari Aliuddin kepada Leng Lolo. Coba dikejar Leng Lolo. Utak-atik masuk ke kotak penalti. Kandas. Coba dibantu tadi oleh Julio Guzman. Mengarah kepada penjaga gawang Kurnia Sandi. Latih Benny dulu kita saksikan. Bung Sultan, belum ada duel yang cukup berarti di lini tengah. Apakah memang kedua kesebelasan menghindari lini ini, Bung? Ya, memang pada pertandingan sore hari ini ya Bung Alif, baik di Arema, midfield Arema yaitu Carlos, Putu Gede dan Anthony Jomabala ya, memang coba menghindari peranan daripada Guzman, Sosa maupun Dolar Balase begitu ya. Cukup menarik Bung Alif ya, dari sisi tiga pemain asing yang menempati posisi midfield yang cukup berkualitas ya dari Persikota, dan juga baik Johnny Dio Carlos ditopang oleh Kapten Putu Gede juga cukup berimbang. Tapi mereka melihat ada satu keuntungan, misalnya begini, sisi Persikota memiliki keuntungan bagaimana tipikal Aliuddin dan Christian Lenglono yang punya kecepatan tadi beberapa kali dia sukses begitu ya. Dan di sisi Arema tentunya bagaimana peranan midfield ini akan memberikan bola ke samping ya, seperti ke sekarang, apakah kepada Sergei maupun kepada Alex Pulalo Bung Alif ya. Ini yang diperagakan oleh mereka. Datang Errol di sini pun demikian. Errol kerjasama dengan Jamabala, salah pengertian tadi Mitra Olahraga, sayang sekali. Anthony Jamabala tadi maksudnya melakukan tik-tak 1-2 dengan Errol. Bola keluar. Persikota Tangerang mencoba melakukan serangan Mitra Olahraga. Berikan kepada Leng Lolo. Mudah saja dipatahkan tadi. Andela Tangana. Dorong bola tadi. Joao Carlos. Jamabala, Putu Gede, Sunar Sulaiman, Tony Jamabala, dribbling bola, Joao Carlos, pelanggaran lagi Mitra Olahraga TV. Tendangan bebas bagi Singoedan Arema Malang akan dilakukan oleh Joao Carlos. Sudah dilakukan. Jauh. Cukup berbahaya. Ditepis tadi oleh Listianto Raharjo. Inilah jaga gawang Listianto Raharjo tadi kita saksikan dalam tayangan ulang Bung Sultan. Ya, satu lemparan bola yang cukup baik ya, dan juga bisa di heading. Dan di sini bagaimana Listianto bisa menyelamatkan, cukup sulit ya Bung Alif.
Mitra Olahraga TV, kami mohon maaf tadi ada gangguan teknik, gangguan satelit. Kedudukan masih imbang 0-0 Mitra Olahraga dari Stadion Kanjuruhan. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Arema Malang. Kita nantikan. Joao Carlos, baik sekali, masuk Mitra Olahraga TV, tidak terkawal, bola bergulir, bergetar jala Persikota. Anthony Jamabala 1-0. Aremania menyambut gegap gempita gol di menit ke-9 babak yang pertama ini. Mudah sekali gol tadi tercipta, Bung Sultan. Ya, sebetulnya para pemain Persikota sudah mengantisipasi bagaimana di sini Joao Carlos ya. Hampir semua mereka berada di apa. Cuman sayang ketika seorang Listianto Raharjo yang cukup pengalaman salah memperhitungkan dan dia mau mencoba nangkap bola di sini, harusnya dia bertinju atau menepis bola ini ya, Bung Alif. Dan di sini tidak terkawalnya Anthony Jamabala. Permasalahan itu bukan berada di gawang ya, Bung Alif ya. Permasalahan ini berada ketika saat ini duel di sini ya. Memang walaupun menempatkan beberapa pemain tapi tidak bisa diamankan, Bung Alif. Kita menyaksikan tadi bagaimana Listianto Raharjo terlalu jauh ya. Ya, pertama dia bikin penyelamatan yang cukup baik ya, Bung Alif. Yang kedua dia salah perhitungan, dia coba keluar sampai di luar daerah, katakan hampir 10 meter dari gawang mereka begitu, gawang dia ya. Dengan dia mencoba menangkap ya, inilah yang membuat fatal ya, atau terjadinya gol. Dan headingnya Anthony Jamabala pun cukup baik. Padahal bola itu kan sebenarnya bisa dilihat, Bung. Artinya ketika bola naik dia sudah bisa pertimbangkan, misalnya ini bola akan dekat atau akan Ya, jauh dengan dia. saya sependapat, dia harusnya mengambil keputusan, saya tinggal karena ini bola agak jauh begitu, saya akan lebih di gawang begitu. Berbeda kalau dia harus memutuskan dia keluar bola dalam jangkauannya, ya ini tepat keputusannya. Saya rasa dia ingin coba yang terbaik tapi dia bikin satu kesalahan, Bung Alif. Dia lupa dengan usianya begitu ya. Harusnya dengan speed reaction sebagai seorang penjaga gawang bisa dapat bola itu. Tapi itu mungkin 5 tahun yang lalu, Bung Alif, barangkali ya. Mitra Olahraga TV 1-0, Arema Malang unggul atas Persikota. Gol tadi dibuat oleh heading Anthony Jamabala. Arema kembali membangun serangan. Kita saksikan cukup keras permainan dan penjagaan yang dilakukan oleh para pemain Persikota. Mundur kepada Sunar Sulaiman. Sunar dari lini belakang kerjasama dengan Andela Atangana. Joao Carlos, Haris Budi melebar lagi. Ero ke depan dia. Yang dituju adalah Sergei ataukah Martin Tau. Bola keluar. Anthony Jamabala, mitra olahraga, menempati posisi lini tengah. Sunar tendang saja jauh keluar lapangan bola tadi Mitra Olahraga TV. Sunar Sulaiman sekarang ke dalam bagi kubu Persikota. Sebuah serangan dari Persikota. Aliudin cukup berbahaya. Kita saksikan. Anda melihat bagaimana nih, Bung? Apakah tidak ada komunikasi antara Sunar dan Kurnia Sandi? Ya, inilah sebetulnya yang defender pengalaman dari Arema. Apakah itu Aliudin dengan Christian Lenglono ataupun Aliudin, maksud saya striker dengan midfield, itu apa yang terjadi dilakukan oleh Dolar Barase. Ini adalah satu cara yang cukup ampuh ya, Bung Alif, untuk mengalahkan defender yang berpengalaman seperti Sunar begitu. Firmansyah Mitra Olahraga tendang ke tengah. Tangana Ibnak cukup baik, bukan merupakan pelanggaran. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Listianto Raharjo mengenakan topi berwarna putih dan
Pulalu kembalikan kepada Jamabala dengan sebuah gerak tipu, bola di lob tadi kepada Martin Tau. Persikota menguasai bola. Rolando Gaibur. Kita melihat Bung, bola langsung sering mengarah dan ditangkap oleh penjaga gawang. Ini sebenarnya pola permainan seperti apa yang dikembangkan oleh kedua kesebelasan khususnya Persikota, Bung? Ya, terutama kepada Persikota ya Bung Alif ya, bagaimana secepat mungkin bola itu masuk ke jantung pertahanan atau maksud saya daerah box area ya, atau di depan untuk dimenangkan oleh para strikernya dengan mengadu dengan kecepatan sehingga terlihat terkesan jadi bola sepertinya langsung ke arah gawang. Kalau dari Arema sedikit memang cara bermain mereka ya lebih mengandalkan terutama pada sektor lapangan tengah yang cukup kuat ya, ditambah mengandalkan pemain-pemain sayap mereka seperti Errol, apakah Alex Pulalo untuk disuplai kepada striker mereka. Inilah yang terkesan, tapi kadang-kadang bolanya cukup melenceng, akhirnya terkesan jadi jatuh punya gawang lagi Bung Alif. Keluar lagi lapangan Mitra Olahraga TV. Adalah kapten kesebelasan Putu Gede, pemain yang juga sudah sangat berpengalaman. Persikota, pelanggaran Mitra Olahraga. Pelanggaran tadi kita saksikan. Haris Budi Prastio melakukan pelanggaran. Tendangan bebas. Dalam tayangan ulang bagaimana pelanggaran terhadap Len Lolo tadi. Tendangan bebas Mitra Olahraga bagi kubu Bayi Ajaib Persikota Tangerang. Berikan bola sudah kepada Yohanes Antara. Kotak penalti gagal Putu Gede. Dorong kepada Errol. Errol dorong lagi bola kepada Joao Carlos tadi maksudnya. Lemparan ke dalam Errol. Joao Carlos kembalikan kepada Errol. Datang menjemput bola Martin Tau. Maksudnya kepada Sergei Kandas. Alex Pulalo kali ini. Alex Putu Gede. Jamabala kontrol bola sejenak. Kotak penalti. Ada Joao Carlos. Berbahaya Arema menekan Mitra Olahraga. Errol Carlos heading oleh Koibur. Sayang sekali sebuah upaya dari Martin Tau tadi. Kita menyaksikan Bung Sultan bagaimana para pemain Arema ini seolah-olah begitu enak, begitu tenang mereka mengurung pertahanan Persikota, Bung. Ya, seperti kita lihat ya bagaimana sektor sebelah kanan Persikota ini dengan mudah sehingga bisa diakhiri serangan ini oleh Sergei atau Martinto ya Bung Ali. Bahwa saya lihat faktor kelelahan daripada kedua pemain sayap mereka yang kalah cepat dengan apakah Alex maupun Errol terlihat sekali baik di sini Jainal maupun di sebelah sana Johannes saya lihat akan kalah, dan pengaruhnya ini adalah dampak daripada permainan mungkin saja ya pada tanggal 12 ketika mereka bermain, makanya terlihat di sana lebih unggul atau lebih mudah yang Bung Alif katakan lebih dominan Arema di sektor sana. Alex Pulalo, salah umpan dari Alex tadi, bola dipotong oleh Jainal Anwar. Persikota Aliudin direbut bola dari Aliudin tadi. Andela salah lagi, sepenuhnya dikuasai oleh anak-anak Tangerang. Rolando Koibur Mitra Olahraga tenang saja dia dari lini belakang jauh langsung ke depan dan Lolo yang dituju. Errol
Kali ini Sergio Hero mudah saja sliding tackle yang cukup baik dilakukan oleh Firmansyah tadi dari Karya. Pelatih yang pernah jaga Diego Armando Maradona dalam Piala Dunia Junior di Jepang. Lemparan ke dalam Mitra Olahraga cukup berbahaya. Kristianto Raharjo keluar memetik bola di udara. Kita saksikan jaga gawang yang mengaku sangat mengidolakan Toni Gerhard Schumacher, jaga gawang tim Panzer Jerman di era 82-86. Dan entah karena inspirasi itu juga Kristianto mengenakan topi sama dengan Toni Schumacher ketika itu yang sering mengenakan topi Mitra Olahraga. Aliudin nomor punggung 11, kita saksikan Jainal Anwar. Persikota jarang sekali mengembangkan serangan bergelombang dari kaki ke kaki, Bung Sultan. Oh iya Bung Alif, seperti ini satu bagian dari strategi ya Bung Alif, hanya mengandalkan bola-bola free kick dan kecepatan pada Lenglono. Ini kalau mereka bisa konstan dengan kondisi yang demikian cukup berbahaya buat Arema. Tapi saya tidak yakin apakah Persikota dapat bermain sepanjang pertandingan terus-menerus apa yang diperagakan seperti sekarang begitu. Tapi kalau untuk mengandalkan kaki ke kaki ini tentu menguras, hanya jadi melakukan beberapa counter yang hanya melibatkan beberapa pemain itu untuk men-save energi ya, atau menyimpan tenaga dalam faktor menghadapi Arema ini Bung Alif, yang Arema agak sedikit mobile ya. Walaupun Franco Hita belum main, tapi di sini kelihatan cukup pergerakan Martin Tau maupun Sergei susah untuk seorang Firmansyah yang mengorganisasi pertahanan. Khusus mengenai Joao Carlos sendiri, menurut Anda bagaimana, Bung? Ya, peran dan kemampuan skillnya cukup berbahaya Mitra Olahraga. Serangan dari Persikota. Nah inilah Sandi. Ya, apa yang saya maksud ya Bung Alif, dengan kecepatan individual Christian Lenglolo begitu bisa mengancam pertahanan Arema, bahkan penjaga gawang. Kalau Joe Carlos, kita lihat ini pemain Sutaji ya, ini Leo Soputan dari Cipitra ya. Peranannya cukup baik ya. Sayang pada sore hari ini tidak ditopang oleh attacking midfield yang punya kecepatan dan kemampuan cukup baik, Firman Utina ya Bung Alif. Pelanggaran Mitra Olahraga TV kembali dilakukan kali ini oleh Jamabala. Kita nantikan. Mitra Olahraga TV, kami informasikan kepada Anda penonton setia Liga Jarum Indonesia di Antv bahwa Anda bisa mengikuti kuis SMS berhadiah 1 buah sepeda motor saat Grand Final dan hadiah total Rp1.000.000 untuk 2 orang setiap minggunya. Caranya jawablah pertanyaan yang diajukan di layar kaca Anda, ketik LDI, jawaban A atau B, kirim SMS ke 9669. Mitra Olahraga tendangan bebas bagi kubu Persikota Tangerang. Ada Firmansyah ataukah? Ya, sudah dilakukan. Hampir saja tadi Mitra Olahraga TV. Sebuah upaya dari luar kotak penalti dalam tayangan ulang. Ya, jatuh di samping kiri. Lestari Kurnia Sandi. Mitra Olahraga TV, kami informasikan dari Pasuruan, Jawa Timur. Persekapas Pasuruan belum bisa melanjutkan atau belum bisa memulai pertandingan melawan Persija Jakarta karena penonton membludak
hingga ke pinggir lapangan, dan informasi sampai saat ini pertandingan belum juga dimulai karena penonton sampai dengan ke pinggir-pinggir lapangan Mitra Olahraga. Julio Guzman tampaknya. Kalau kita melihat kekuatan Persikota, Bung Sultan, dibandingkan dengan Persikota katakanlah 2 atau 3 musim yang lalu, di mana mereka memiliki materi pemain yang berlabel nasional, sementara prestasi mereka agak tersendat. Justru sebaliknya, ketika mereka dengan materi pemain yang katakanlah tidak berlabel nasional, prestasi mereka sedikit meroket, Bung Sultan. Iya, saya sependapat dengan itu ya Bung Alif. Bagaimana sekarang kalau boleh dikatakan mereka merekrut pemain-pemain yang maaf ya di bawah standar barangkali. Dalam standar maksud saya di standar bukan kualitas ya, standar pengkontrakan begitu. Tapi prestasi mereka cukup katakan kalau boleh kita perbandingkan lebih daripada Persita Tangerang yang ditangani oleh pelatih asing begitu. Tentunya maaf ya, sekali lagi bukannya Bahkan saya bicara ras begitu ya Bung Alif. Kalau daripada Mundari ya apa begini luar biasa. Saya rasa sebuah upaya Mitra Olahraga dari para pemain Arema tadi, dan atau cara bermain yang diinginkan oleh Arema yang seperti begini ya. Bagaimana kita lihat di ulang tayang ini, bola dari flank dilempar ke target mereka, bisa dikembalikan atau langsung direct kepada gawang begitu. sebuah serangan kembali dari Arema Malang, Anthony Jamabala kepada Joao Carlos. Errol kuasai bola sejenak. Errol kerjasama pendek dia dengan Sergei, kembalikan pada Errol. Carlos, Errol, kotak penalti. Halau tadi oleh Jainal Anwar. Andela, Errol, kotor saja bola tadi keluar dari Olahraga TV. Persikota 22 ditarik keluar, digantikan nomor punggung 26 Leo Saputra. Persikota Leo Saputan masuk menggantikan Julio Guzman yang cedera tadi kita saksikan. Ya, di samping cedera juga faktor ya, cedera itu diakibatkan dari kelelahannya Bung Alif bisa saja, tapi jelas belum kembali pulih ketika sehabis mereka sukses menahan Persekapas. Terlihat sekali dengan benturan yang sedikit Pak Guzman bisa ditandu keluar lapangan. Dari karya Mitra Olahraga kita saksikan, terus memberikan instruksi. Cukup signifikan prestasi yang ditorehkan dari bersama Persikota itu. Ya, saya rasa sudah cukup sementara ini ya Bung Alif ya. Hampir saja mereka bisa ya, kalau tidak ditahan oleh Persib ataukah ditahan oleh PSIS Semarang, saya rasa yang Kapolista adalah Persikota. Seperti komentar Anda bahwa saudara tuanya Persita justru belanja pemain, bahkan Melebihi ya. finansialnya melebihi Persikota ya. Iya. Baik, lalu olahraga tadi, Baseball tampaknya kita saksikan. Inilah Alexander Lalu yang ketika masih di Pelita Jaya sering disebut sebagai Babayaronya Indonesia. Ada perubahan strategi main ya Bung Alif dari Persikota ya. Keluarnya Guzman ini Leo masuk, tapi Leo tidak bermain di gelandang. Zainal Anwar yang bermain di gelandang bertahan. Leo dipercayakan di sektor sebelah kiri.
cukup keras, bukan merupakan pelanggaran. Errol langsung disambar bola tadi oleh Yohanes Yuniantara. Kita saksikan masih mengerang kesakitan mitra olahraga. Benturan yang terjadi tadi 29 menit pertandingan. Ya, benturan Jainal Anwar dan Jamabala. Anda lihat bagaimana Bang? Apakah 50-50? Ya, ini sebenarnya tidak pelanggaran ya Bung Alif ya. Hanya ketika terjadi benturan kaki itu, walaupun kita lihat bahwa Jainal tidak menerima begitu ya, bisa saja dia merespon demikian, tapi benturan itu tidak ada unsur apa yang dikatakan tadi Bung Alif ya, bahwa bola itu berada 50-50 begitu, sehingga dalam perebutan atau kontak antara kaki Jainal lebih terbuka daripada Anthony Jomabala, sehingga kekuatan itu ada di Jomabala. 30 menit sudah mitra olahraga, pertandingan babak yang pertama berjalan. Arema Malang sementara unggul 1-0 atas tamunya Persikota Tangerang. Duel Arema Persikota ini digelar di Stadion Kanjuruhan, berada sedikit di luar kota Malang mitra olahraga, di bawah cuaca yang mendung dengan udara yang sedikit sejuk. Duel dua tim, Singo Edan Ongis Nadim melawan tim Persikota Bayi Ajaib. Kita saksikan perebutan bola masih terjadi di sektor kanan pertahanan Persikota Tangerang. Pelanggaran terhadap Joao Carlos kita nantikan dilakukan tadi oleh kapten kesebelasan Firmansyah. Inilah Firmansyah mitra olahraga, sementara penjaga gawang Listianto Raharjo. Kita saksikan terus mengamati sudut-sudut dari tendangan bebas ini. Nampaknya bola akan dilakukan oleh Itu Gede. Itu Gede sudah bersiap-siap mitra olahraga, berbahaya. Kita saksikan hampir 7 pemain Arema masuk dalam kotak penalti Persikota Tangerang. Itu Gede sudah melihat-lihat. Sudah dilakukan. Halau tadi keluar. Jangan penjuru bagi Arema Malang. Sektor kanan Mister dari Listianto Raharjo dalam tayangan ulang tadi mitra olahraga. Kali ini bola akan diambil oleh Joao Carlos. Kaki kiri tampaknya Carlos sudah bersiap-siap. Tinggi datangnya bola. Top duel terjadi. Lepas. Halau lagi. Aliudin kuasai bola sejenak. Berikan bola tadi maksudnya kepada Sausa. Pelanggaran mitra olahraga. Inilah Sausa. Benny dulu kita saksikan. Latih Arema Malang. Yaro. Yang dituju adalah Sergei. Pelanggaran mitra olahraga TV dilakukan oleh Firmansyah. Situasi yang berbahaya tentunya bagi Persikota Tangerang. Tendangan bebas ini dalam tayangan ulang. Ya, upaya Firmansyah untuk menghalang laju dari Sergei. Tendangan bebas mitra olahraga bagi Singo Edan Arema Malang. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Arema berada di dalam kotak penalti Listianto Raharjo. Masih kita nantikan. Sudah dilakukan. Heading masuk. 2-0. Sebuah sundulan kepala yang sangat baik dan sangat sempurna mitra olahraga TV. Bergetar lagi jala dari Persikota Tangerang dengan sangat baik. Dalam tayangan ulang, ya. Joao Carlos
Bagaimana komentar Anda Bung Sitan? Di sini yang seharusnya penjaga gawang berani keluar ya Bung Alif, karena tidak jauh bagaimana kita lihat ekspresi daripada pelatih Benny Dolo menselebrit para pemain yang habis bikin gol ya Bung. Seharusnya sebetulnya pelatih Mundari Karya sudah tahu bahwa Arema apakah itu dengan Joe Carlos, apakah itu dengan Firman Utina yang di kaki kanan atau kaki kiri Joe Carlos, bahwa keistimewaan mereka adalah di bola-bola free kick begini. Dan ini sudah diantisipasi, tapi tadi bagaimana miskomunikasi dan kalah dalam penjagaan duel kepada Emilio Sergei ya, yang sebetulnya tidak begitu tinggi Bung Alif ya. Kalau dibandingkan situ ada Alberto begitu, sayang salah dalam mengantisipasi bola-bolanya Joe Carlos. 2-0 Mitra Olahraga Arema Malang unggul atas Persikota. Ini tendangan bagi Persikota Tangerang. Belum berhasil, lemparan ke dalam. Mundur Jainal Anwar, lalu dipotong oleh Errol. Antoni Jamabala. Errol kepada Jamabala. Jamabala, bola berbahaya. Masuk 3-0. Apa hendak dikata? Arema Malang menggilas Persikota di babak yang pertama ini. 3-0. Antoni Jamabala membuat hampir seluruh pemain Persikota tidak percaya bahwa bola kembali masuk ke dalam jala Listianto Raharjo. Cukup enak kita saksikan Bung Sultan. Ya, ini berawal daripada bola kombinasi antara Jamabala. Lihat bagaimana pelatih baru sekian menit, baik manajer Satria Budi maupun pelatih Benny Dolo ya Bung Alif, memang luar biasa ketenangan Jamabala. Tapi ini adalah proses dari hasil kebugaran Errol ya dan Putu Gede ya Bung Alif, bagaimana berkombinasi. Kalau ini kita lihat di dalam finishing akhirnya begitu, bola ketika bola hilang dari kaki Errol melakukan pressure itu bolanya mental seperti sekarang ini. Bagaimana kita lihat Alex melakukan tekanan dengan maksimum speed begitu ya. Ini yang tidak dimiliki dari seluruh pemain Persikota yang mengalami kelelahan. 3-0 Mitra Olahraga TV. Dan memang kita ketahui bahwa Errol dan juga Alex sebelumnya tidak main ya Bu. Iya, Sehingga pada sore hari ini benar-benar dalam kondisi yang fit. betul. 3-0 Mitra Olahraga. Hampir saja ini Bung Alif cukup inilah yang saya katakan tadi, bagaimana Mundari mencoba mengoptimalkan kelemahan cara bermain daripada Sunar ya. Ini berapa kali mereka lempar bola dalam gembok, sukses tapi tidak atau belum ya menghasilkan gol. Persikota Tangerang masih mencoba membangun serangan Mitra Olahraga. Dolar Blaise keluar lagi. 3-0 sementara Arema unggul atas Persikota. Menit ke-38 atau sekitar 7 menit pertandingan ini tersisa di babak yang pertama. Arema Malang, Alek Pulalo, Putu Gede, Alek, Antoni Jamabala kepada Aris Budi, Joe Carlos, Putu Gede, Obduel dikuasai oleh para pemain Persikota. Dipotong lagi. Errol, Putu Gede masih melihat-lihat kapten kesebelasan ini. Kepada Joao Carlos mencoba mempermainkan bola di lini tengah para pemain Singo Edan ini.
masuk ke tengah, keluar lagi ke pinggir. Anthony Jamabala terus mempermainkan bola para pemain Arema. Bala butuh, salah umpannya. Lolo kali ini berbahaya, sebuah serangan dari Persikota coba dibangun. Dolar pada Leng Lolo, ambil bola tadi oleh Andela luar lapangan, dan mitra olahraga jangan lupa untuk mengikuti SMS berhadiah. SMS berhadiah 1 buah sepeda motor yang akan dilakukan pada saat grand final, dan hadiah total 1 juta rupiah untuk 2 orang setiap minggunya. Caranya adalah jawab pertanyaan yang diajukan di layar kaca atau di televisi Anda dengan ketik LDI jawaban A atau B, kemudian kirim SMS ke 9669. Arema membangun serangan kembali. Carlos cukup berbahaya. Bola dari Martin Tau tadi. Anda lihat setelah skor 3-0 ini, suasana psikologi di kubu Persikota sejauh ini seperti apa, Bang? Ya, kalau melihat possession yang dilakukan para pemain Arema begitu, itu terlihat bahwa moral mereka terpukul ya, Bung Ali. Sebetulnya possession Arema ini tidak tajam begitu, tapi sampai sekian, katakan hampir 50 detik sampai 1 menit pemain Persikota tidak bisa mengambil bola dari kaki para pemain Arema. Ini terkesan bahwa moral mereka terpukul dengan gol, ya, terutama gol 3 gol, atau terutama pada gol dengan gol yang ketiga ya, Bung Ali. Joao Carlos cukup cantik Ya, teknik yang diperagakan oleh Carlos. Percaya diri semuanya, Bung Ali ya. Apakah dengan passing pendek atau passing setengah passing ataupun mau long passing, mereka lihat ya, mereka berani, percaya sekali ini dengan long passing, ya dikombinasi lagi dengan through pass dengan itu ya. Joao Carlos berikan dorong kepada Sergio, lalu Joao Carlos tuntas dari Cincinho permainannya ke tengah, salah umpannya. Duel kali ini dikuasai oleh Dolar. Umpan daerah dikejar oleh Aliuddin, cepat sekali Aliuddin, bisa melihat-lihat Aliuddin. Sausa gagal dipotong dengan baik oleh Alek Pulalu. Butuh Gede, kapten ke-11. Malang mencoba menekan jauh kepada Martin Tau. Adi speed kita saksikan Martin Tau dengan Alberto dalam posisi Martin Tau. Irmansyah, Jainal Anwar, Leng Lolo yang diambil tadi oleh Aris Budi. Itu Gede, Anthony Jamabala. 2 menit lagi pertandingan ini bakal segera turun minum. Mitra olahraga Anthony Jamabala, Ongis Nadi kembali membangun serangan. Joao Carlos, nomor punggung 11 Sergei. Itu Gede, lebar lagi Errol, terus menekan Arema Malang. Kita saksikan Errol berbahaya. Dolar, Leng Lolo, Jainal Anwar, Dolar, Leng Lolo, berbahaya kita saksikan. Kembali kandas, Arema kembali membangun serangan. Kelihatan Bung Sultan bahwa stamina para pemain Persikota sendiri juga tidak terlalu baik ya. Mungkin faktor kelelahan seperti yang Anda katakan tadi sangat berpengaruh ke dalam permainan dan juga taktikal mereka ya, Bung. Iya, itulah yang saya katakan. Apalagi strategi yang diterapkan ini cukup menguras ya, walaupun hanya sesekali mereka lakukan. Tapi seandainya gagal, itu yang luar biasa, akan menguras tenaganya kembali untuk bertahan. Saya rasa faktor mepetnya pertandingan. Walaupun Arema juga melakukan hal yang sama ya, tapi berbeda. Mereka di home dan beberapa rotasi pemainnya cukup mapan ya.
Orlando Kaibur, Aliudin, Jainal, dari belakang naik ke depan, Alberto, lebar ke kanan, salah umpannya Alberto. Sayang sekali mitra olahraga. 1 menit lagi waktu yang tersisa. Haris Budi pelan-pelan, kita lihat begitu tenang dan begitu percaya diri Arema setelah unggul 3-0. Sausa mitra olahraga coba dikejar. Leo Saputan tarik mundur ke belakang kepada Sausa tadi. Inilah Joe Carlos. Kita memasuki masa-masa injury time di babak yang pertama. Lalu Mitra Olahraga TV, wasit Yesayas Leihit pertanda babak yang pertama telah berakhir. Kedudukan sementara ini adalah Arema 3 Persikota 0, dan inilah Jamabala pencetak gol ketiga dari Arema Malang tadi. Sementara penjaga gawang Listianto Raharjo tertunduk lesat. Tangerang kedudukan masih 3-0, sementara ini Arema unggul. Babak kedua sudah dilakukan mitra olahraga Arema Malang. Errol kuasai bola dengan kaki kiri, berikan ke belakang kepada Aris Budi. Teruskan kepada Sunar Sulaiman, kembalikan lagi kepada Aris Budi. Coba naik ke depan. Bola dibaca oleh Alberto. Sausa perebutan dengan Carlos, di heading, kuasai sepenuhnya oleh Dolar, lebar dia Dolar, jauh ke depan, yang dituju adalah Lenglolo. Keluar lagi lapangan mitra olahraga, bola bagi Arema Malang. Bung Sultan, kalau sekedar kita mungkin bukannya membedakan, artinya kita sekedar melihat di dalam pertandingan, katakanlah di dalam pertandingan beberapa waktu yang lalu, ya, pertandingan di Liga Inggris antara Arsenal melawan Liverpool, mereka memasang formasi 4-4-2, tetapi di depan itu 4-4-1-1. Misalnya Liverpool dia pasang di depan ada Trof, Arsenal di depannya lagi itu ada Thierry Henry. Apa tidak mungkin misalnya kita 3-5-1-1 misalnya? Bisa. Banyak yang demikian sekarang Alif. Jadi bukan berkesan untuk bertahan ya, bahwa penempatan atau yang katakan kita bukan 2 striker itu menjadi 1-1 striker itu sebetulnya lebih membutuhkan atau lebih tajam kalau kita berani muncul dari belakang. Dan tentunya apa yang saya katakan membingungkan adalah kesulitan bagaimana penjagaan tidak sejajar oleh mereka juga bermain dengan 4 flat begitu ya Bung Alif. Jadi juga tidak ada cover mereka, dan ini juga makanya lebih tajam ya, banyak akan gol terjadi begitu. Karena saya melihat kok masih banyak misalnya 3-5-2 dengan duanya sejajar. Iya. Memang sebagian besar tim-tim peserta kompetisi kita melakukan hal yang sama demikian ya. Ada juga sudah mulai berada sekarang bagaimana 3-5-2 atau 5-3-2 sudah tidak sejajar lagi berdirinya. Kedua striker mereka ya Bung Alif, ada prioritas. Apakah katakan kalau contohnya di sini seperti apakah Martinto lebih di depan ataukah Sergei yang ke belakang gitu, sebaliknya. Mengenai job ini lebih diperjelas begitu sekarang ini ya. Itu untuk mengecoh sedikit bagaimana supaya keduanya tidak mati atau diagonal di dalam penjagaan daripada kedua center back lawan. Kalau lawan memakai dengan 3 center back, apakah kalau lawan juga bisa memakai dengan 2 center back. Itu sangat memungkinkan dan pernah dicoba ya. Ya, tentunya ini
banyak kerepotan atau istilah daripada striker yang tidak berdiri sejajar. Maksud saya kerepotan untuk para pemain belakang ya Bung Alif ya. Berbeda kalau kita menempatkan 2 striker sejajar, itu akan terjadi penumpukan pemain. Tidak ada ruangan untuk diterobos atau diselupas atau diisi oleh pemain ketiga yang muncul dari belakang. Tapi dengan tidak berdiri sejajar ini banyak terjadi space yang bisa ditusuk atau yang dioptimalkan atau yang dimanfaatkan ketika kita dalam menyerang. Aliudin Mitra Olahraga berikan kepada Dolar, langsung ke depan Lenglolo, rebutan dengan Aris Budi. Kecepatan Lenglolo Mitra Olahraga masih mampu merobek pertahanan Arema Malang. Bola bagi kubu Persikota Yohanes Yuniantara. Tony Jamabala langsung menekan Simo Edan, kerjasama dia pendek dengan Sergei. Halau lagi keluar Mitra Olahraga Antv. Masih kita nantikan pertandingan babak yang kedua ini berjalan sekitar 3 menit. Errol lihat saja kepada Joao Carlos. Jamabala. Tendangan bebas bagi kubu Arema Malang, situasi yang bisa berbahaya Bung Sultan. Tendangan bebas ini bagi Persikota Tangerang. Ya, apakah diambil Alex Polo atau Carlos ya, baru kedua-duanya bisa dengan kaki kiri. Olahraga. Langsung Alex Pulalo tadi jauh dari sasaran, lemparan ke dalam. Yohanes berikan pendek saja tadi kepada Dolar. Samsa diambil dengan dada tadi oleh Jamabala. Duel di lini tengah Mitra Olahraga. Garan. Masih kita nantikan Alek Pulalo. Terhadap Aliudin. Firmansyah Mitra Olahraga TV. Nomor punggung 5 Alberto. Masih Alberto. Inal Anwar, Dolar cukup baik. Aliudin, tidak ada kawan, bola di sana kosong. Arema menguasai bola. Joao Carlos, handsball. Sergei, Errol, masih Errol. Salah umpannya. Mansa kuasai bola, dorong bola kepada Dolar. Lolo, Sausa. Garan Mitra Olahraga masih biasa ya, kita saksikan. Firmansyah tendang sudah kepada Amarilo Sausa. Kotak penalti heading. Jauh Mitra Olahraga TV. Sepertinya lesu darah pertandingan Bujudan. Ya, terutama buat Persikota ya, kita lihat aja dengan begini satu duel di sini tidak ada satupun pemain yang bisa berlari dengan kecepatannya untuk mengantisipasi bola begitu. Kalau dengan Arema dia turunkan tempo permainan memang dalam keadaan kondisi yang baik moral maupun kebugaran ya, dengan sekali waktu
itu dia akan naikkan tempo permainan begitu. Berbeda dengan Persikota. Namun dalam keadaan kelelahan dan moral pun sudah apa ya, sudah tinggal tunggu waktu begitu. Apakah akan terjadi gol kembali? Lemparan ke dalam Mitra Olahraga. Sousa masih sulit menembus barikade pertahanan Arema Malang. Orlando Kaibu, Sousa. Lemparan ke dalam Mitra Olahraga bagi Singo Edan Arema Malang. Alek Pulalu. Alek Putu Gede. Rebut bola tadi Mitra Olahraga. Sousa kuasai bola. Yohanes. Sousa lagi. Rebut diambil oleh Putu Gede, langsung ke depan. Arah kepada penjaga gawang Listianto Raharjo. Orlando Kaibu. Kaibu kuasai bola, dorong bola kepada Dolar. Masih Dolar, Aliudin. Putus oleh kaki Andela tadi serangan dari Persikota. Jamal bola. Giring bola. Sousa. Kami adalah Carlos. Tarik tadi oleh Sousa, pelanggaran Mitra Olahraga NTT. Kartu kuning diberikan wasit. Sudah amat kelelahan tampaknya di sini. Iya, saya rasa demikian juga beberapa pemain Arema ya Bung Arif. Saya pikir Arema mencoba untuk menurunkan tempo permainan, lantas mengangkat kembali begitu untuk katakan mengajak perangkap buat Persikota ya. Tapi saya lihat beberapa kayak Bro Carlos ya, baik pun siapa Sunar, berapa kali mereka baik bola dari Arema bikin kesalahan, bola terampas oleh Persikota. Persikota pun bikin kesalahan. Bukan karena bertanding di atas ketinggian ya. Bukan, kesalahan-kesalahan itu berdasarkan kilometer ya, hanya salah kontrol, salah passing begitu ya. Seperti begini kan, ini kesalahan cukup apa ya namanya. Dan itu bisa dimungkinkan juga oleh faktor kelelahan, baik fisik maupun mental. Orlando Kaibu Mitra Olahraga TV. Jainal Anwar. Masih dari belakang. Naik ke depan Alberto. Ikut membantu serangan. Pelanggaran dibuat Mitra Olahraga oleh Arif. Beberapa langkah Alberto. Joao Carlos terus mengangkat bola. Joao Carlos membantu Putu Gede. Tarik mundur kepada Sunar Sulaiman kanan kepada Andela. Lebar lagi dia. Abala Martin Tau. Errol Mitra Olahraga TV. Putu Gede. Cukup berbahaya. Kedua serangan Martin Tau. Alek Pulalu angkat.
saya maksud Bung Alif ya, bagaimana Arema berpossession lantas diakhiri dengan umpan yang tajam. Mencoba untuk membingungkan Persikota dengan tidak bisa merampas. Membingungkan berarti dengan tidak bisa merampas ya. Sayang passing akhir dari Alex ke targetnya kurang sempurna. Sebuah serangan Mitra Olahraga coba dilakukan, pelanggaran Dolar melakukan pelanggaran, dorong Aris Budi tadi. Sultan, kalau kita menyaksikan tidak ada perubahan yang signifikan terutama di kubu Persikota, katakanlah misalnya untuk melakukan pergantian pemain di sektor-sektor tertentu untuk menambah daya serangan lebih fresh misalnya di Sultan. Ya, kalau ditanyakan saya sebagai pelatih tentunya saya akan berbuat ya Bung Alif ya. Berbuat saya ya tentunya bagaimana saya menambah daya ya. Apakah itu daya serang dengan memasukkan striker, apakah itu untuk mengimbangi permainan di lapangan tengah, atau apakah itu untuk menempatkan pemain di lini belakang tapi bukan untuk bertahan tapi untuk menjaga kekokohan ketangguhan lawan begitu ya, supaya tidak terjadi gol lagi dan berusaha untuk mengimbangi permainan dan terjadi gol. Kita membuat gol Persikota, maksud saya Persikota yang membuat gol. Cukup berbahaya, shooting, oh hampir saja Mitra Olahraga TV, sebuah peluang yang sangat baik sebenarnya didapat tadi. Leo Soputan Mitra Olahraga, sayang sekali. Nah ini kan kita lihat ya Bung Alif ya, bagaimana penetrasi daripada Leo. Dia kan pemain pengganti kan, sehingga sampai berani dari posisi kirinya dia masuk ke dalam kotak penalti lawan dan mengakhiri dengan finishing begitu. Nah ini tentunya harus dilakukan kalau saya sebagai pelatih ya Bung Alif. Top duel Mitra Olahraga, Orlando Koibur. Leo Soputan. Ini Sultan, ada beberapa kalangan di sepak bola yang menganut paham kalah sedikit kalah banyak sama saja, lebih baik melakukan sesuatu yang revolusioner katakanlah demikian di dalam memaksimalkan sisa waktu pertandingan yang ada, istilahnya semacam kamikaze gitu. Ini bisa diterjemahkan seperti apa misalnya khusus untuk Persikota, misalnya apakah harus langsung menyerang atau bagaimana? Kita lihat dulu ya Bung Alif ya, banyak ada dilakukan misalnya pada sisa kurun waktu 20 menit begitu, apakah ketinggalan 1-0, apakah ketinggalan 2-0. Kita tidak bicara ketinggalan 3-0, memang sudah agak sulit ya. Yang sebentar lagi Arema pun akan melakukan penggantian-penggantian yang sebagai si player begitu ya, dia mengamankan pemain kunci. Bisa kita melakukan misalnya merubah strategi dari cara bermain hanya dengan 2 striker. Kita nggak bicara soal sejajar striker atau berdiri satu, dengan menempatkan 3 striker untuk menambah serangan kita begitu ya. Pertama kita dengan tujuan equals begitu ya. Kalau kalah 1-0, kalaupun 2-0 kita bisa menambah menjadi 2-1 dan moral pemain berangkat dan pemain lawan agak sedikit grogi ya begitu. Saya nggak bicara mengenai bagaimana cara bermain untuk 3-0, memang agak sulit saya rasa Bung Alif ya. Ini Arif Priyatna akhirnya dimasukkan. Pergantian pemain akhirnya dilakukan oleh kubu Persikota. Saya rasa ini menambah daya serang di di depan ya. Masukkan Arif Priyatna dari Karya Mitra Olahraga dengan Aliudin. Arema Malang masih terus menguasai bola. Errol kontrol bola yang cukup baik dari Errol, mundur ke belakang. Haris menjaga gawang, Kurnia Sandi. Jebolan Primavera satu angkatan dengan Buffon, tendang sudah jauh ke depan. Top duel Orlando Koibur, Dirmansyah tendang ke depan. Tanpa kompromi tadi Dirmansyah. Carlos butuh gede, jual Carlos. Umpan daerah coba dikejar oleh Sergei.
dahulu ketika di tahun 80-an ketika masih jaya-jayanya tim Jerman Barat, mereka dikenal sebagai sebuah tim yang belum akan berakhir sebelum peluit panjang berbunyi, dan dikenal sebagai sekalipun kalah 2 atau bahkan 3-0 mereka bahkan bisa menyusul. Ada sebuah komentar menarik kepada legenda Jerman pada saat itu mengenai taktikal yang diterapkan oleh Jerman di era 80-an oleh Rummenigge. Mereka mengatakan kalau mereka ketinggalan, mereka rubah permainan dengan menyatakan sebagai sebuah permainan kamikaze. Kalah 1, kalah 2 sama saja. Orang tanya hasil akhirnya katanya. Kalah atau menang. Jadi ada cara misalnya dia dorong semua pemainnya ke depan, 2/3 langsung ke kotak penalti, 2/3 langsung ke kotak penalti. Saya sependapat gitu kali, dan mereka lakukan itu bagaimana apakah di setengah main atau di sisa kurun waktu di paruh main begitu ya Bung Ali. Dan mereka katakan kadang-kadang tanpa menggantikan pemain pun mereka melakukan satu penyerangan yang frontal begitu. Sampai dari situlah baru muncul bagaimana sebagai dari Jerman juga muncul sistem bahwa seorang penjaga gawang menjadi pertahanan yang paling akhir. Dan mereka seringkali melakukan ketika pada saat mereka ketinggalan, kemudian tim lawan pun sering dibuat terkejut karena skor bisa jadi imbang. Betul Bung Ali. Dari tadinya kalah 2-0, kalah 2-1, 3-1, dan ya kalau kita lihat kondisi saat ini, khususnya di Persikota kita. Kondisi 3-0 ini kita tentu melihat apakah ada prospek untuk setidaknya menjadi 3-1 atau 3-2. Ya, yang itu yang saya bilang harus ada usaha untuk apa? Katakan bisa juga mengganti pemain belakang, menambah midfield. Itu berbahaya untuk olahraga sebuah serangan dari Arema Malang. Sebuah heading tadi yang dilakukan menyambut umpan crossing Jamabala. Sayang kurang cermat, jatuh ke pinggir Sister Kristianto Raharjo. 3-0 sementara ini Mitra Olahraga Antv, 65 menit pertandingan berjalan. Arema masih unggul. Lagi kita menyaksikan sedikit monoton kesulitan pertandingan di paruh babak yang kedua ini. Belum ada kejutan-kejutan dari kedua kesebelasan. Iya, saya lihat kalau melihat Persikota memang kondisi fisik sudah drastis menurunkan psikologi ya. Tapi di sisi lain seharusnya bahwa psikologi di atas kan. Tapi pernah saya dengar juga bahwa beberapa kali Arema di babak kedua memang masuk ke kotak penalti. Ari ngocor saja tadi keluar lapangan oleh Ari Budi. Tangan penjuru Mitra Olahraga Antv bagi Persikota Tangerang. Kita nantikan apakah Tangerang bisa memperkecil keadaan. Sektor kiri jaga gawang Kurnia Sandi. Nantikan sudah dilakukan, ditinju saja oleh Sandi. Keluar lagi, kali ini tangan penjuru dari sektor kanan Kurnia Sandi. Mundur beberapa langkah dan kita saksikan suasana di kotak penalti. Kurnia Sandi melakukan heading itu gede. Dia lagi tendang Sundar Surabaya.
Alex Pulalu. Omis Nadi terus menekan. Masuk ke kotak penalti. Jana Bala. Shooting. Lemah. Agak sedikit ragu tampaknya tadi itu gede ini. Ya, ada dua kemungkinan ya. Apakah itu gede kita lihat di sini atau Baju Carlos yang berbicara. Sambil tersenyum kita saksikan itu gede. Carlos pas kita saksikan tadi kartu kuning bunyikan. Sebelumnya memang sudah ada satu perdebatan dengan body language ya, bukannya apa kita lihat di awal ini sebelumnya juga memang Joe Carlos coba untuk masuk menghadang gitu. Dengan punggung. Ya, sebetulnya tidak begitu berbahaya. Dia hanya memprotek karena dia takut kalau saya terbuka dia akan balas saya begitu ya. Kalau seandainya Johannes ini sampai cedera parah, saya tidak yakin. Tapi dimungkinkan juga karena kondisi dia sudah tadi tidak ada tulang yang beradu, hanya daging di sebelah pantat ya Bung Alif ya. Tendangan bagi Persikota Tangerang Mitra Olahraga akan diambil oleh Firmansyah, kapten ke-11. 71 menit pertandingan berjalan. Tendang sudah langsung ke kotak penalti. Cukup berbahaya. Kita saksikan. Masuk Bung Sultan. Ya, masuk. Ini menarik sekali ya Bung Alif ya. Tanpa pengawalan yang jelas. Kalau kita lihat nanti di adegan apa di sini ya. Dari bola jauh ya, 3 pemain Arema ya. bahkan 4 hanya Dolar Balase yang masuk di sana ya nggak Bung Ali. Persikota Tangerang Mitra Olahraga berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-3 melalui heading Dolar Balase tadi. Dan hampir tidak terduga tadi Bung Sultan. Iya, saya rasa kalau tidak para pemain belakang Arema. Oh, satu bunuh diri yang dilakukan tadi oleh Alberto. Iya, dalam berusaha ya, tapi luar biasa bolanya sangat keras ya Bung Ali. Keras dan Menghujam ke gawangnya sendiri ini Iya. keras sekali ya. karena bola crossingnya juga keras Bung Sultan. Iya, entah apa yang dia mau lakukan, padahal lawannya masih jauh di belakang begitu ya. Memang bola agak spin ya Bung Ali. Ya. Memang kalau saya lihat dia lemah di dalam kaki kiri, dia kuat di kaki kanan. Apakah free dan ini terlihat tadi kaki kiri yang memukul apa ya, mencoba menghalau. Sampai sekarang pun kelihatan dia merasa apa guilty ya Bung Alif ya. Dia merasa tidak menyangka dan dia merasa bersalah. 4-1 Mitra Olahraga. Tidak lama setelah gol Dolar Balase tadi, Arema menambah keunggulan melalui gol bunuh diri Alberto. Mitra Olahraga TV jangan lupa
lupa untuk mengikuti kuis SMS berhadiah 1 buah sepeda motor saat grand final dan hadiah total 1 juta rupiah untuk 2 orang setiap minggunya. Caranya dengan menjawab pertanyaan yang diajukan di layar kaca Anda. Ketik LDI jawaban A atau B, kirim ke 9669. Joao Carlos, Anthony Jamabala, Iputu Gede, Jamabala mendekati kotak penalti lagi, rebutan bola, malah masuk kotak penalti, cukup berbahaya. Stianto Raharjo jemput bola di udara tadi Mitra Olahraga dalam pelayanan ulang. Bagaimana Jamabala ini salah tadi sudah bersiap-siap. Arvin Tau, Aro kembali menekan Jamabala, Joao Carlos, Aro tidak offside. Pergantian pemain dari Persikota, nomor punggung 20 Yohanes Yudhara keluar, digantikan nomor punggung 6 Saroni. Gantian pemain di kubu Persikota Tangerang Mitra Olahraga TV. Saroni masuk gantikan Yohanes Yudhara. Dan lihat bagaimana pergantian ini berusaha apa yang diinginkan oleh dari sebenarnya. Ya tentunya ingin mencoba menambah gol lagi Bung Alif ya, karena Sahroni ini bukan tipikal di posisinya yang sebenarnya oleh Johannes. Dia adalah pemain gelandang yang menyerang ya Bung Alif. Dengan arti kata lain bahwa Persikota tidak putus asa di dalam sisa kurun waktu yang tidak lama lagi begitu untuk mencoba meladeni Arema. Tendangan bebas bagi Persikota Tangerang Mitra Olahraga. Leo Saputan akan melakukan tendangan ini. Sudah dilakukan ke kotak penalti. Duel Mansah sudah dikejar oleh Ari. Ari perebutan bola. Datang membantu, kita saksikan Saroni. Bola bagi Persikota Tangerang, Alberto kepada Saroni. Saroni mencoba melewati 2 pemain tadi, dibantu oleh Jainal Anwar. Nomor punggung 7 ikut naik ke depan dari Priatna. Gagal. Arema Malang mencoba membangun serangan. Martin Tau cepat sekali dia. Martin Tau rebutan dengan Alberto. Bola gawang saja bagi jaga gawang Stianto Raharjo. Inilah Alberto membuat gol bunuh diri tadi, menjadikan Arema menambah keunggulan menjadi 4-1. Rolando Koibun, Jainal Anwar, Alberto, nomor punggung 6 kita saksikan Saroni. Buang saja bola tadi oleh Ero keluar lapangan. Orang ke dalam. Persikota masih terus mencoba untuk mengurung pertahanan Arema Malang. Yang Lolo, Sousa, Sando Koibur tadi Mitra Olahraga.
Oigur. Dolar tadi maksudnya. Dolar shooting tidak jadi. Ke kotak penalti Dolar dipotong tadi oleh Andela Atangana. Sedikit meningkat tempo permainan Mitra Olahraga di paruh akhir babak yang kedua ini. Pelanggaran terjadi. Sementara kita saksikan Franco Hita disiapkan oleh Bendol Benidolo. Sudah bersiap-siap dia. Tendangan bebas bagi kubu Persikota Tangerang kita saksikan. Sementara penjaga gawang Kurnia Sandi terus berkonsentrasi. Beberapa langkah kita nantikan Mitra Olahraga tendangan bebas dari Persikota ini. Ada Sausa, ada juga Dolar Blaise. Dolar sudah lakukan lemah dan bentur kaki pagar hidup para pemain Arema Malang. Saron, bola direbut oleh Ero, cepat sekali ke depan. Bersama dengan Martin Tau, sendirian dia mencoba menusuk barikade pertahanan Persikota Tangerang. Dikuasai oleh Saroni, Tangerang mencoba bangkit dari keterpurukan. Lebar dia kepada Sausa. Masih Sausa, baik sekali umpannya, berbahaya, shooting! Jauh dari sasaran. Pergantian pemain dari Keputusan Arema. shooting tadi coba Nomor dilakukan punggung Mitra Olahraga 22 Joe Carlos ditarik keluar. Bagaimana komentar Anda Bung Sultan? Digantikan Ya, nomor cukup punggung baik ya. 27 Satu penyelesaian akhir Sutaji. walaupun bolanya melenceng karena terkena kaki luar, tapi ketika bola datang dari akhir di Dolar Balase cukup prosesnya cukup baik. Persikota bangkit kali. Pergantian pemain. Sutaji masuk menggantikan Joe Carlos. Nah, ini yang apa yang dilakukan oleh pelatih Arema ya, dimana sisa kurun waktu yang tinggal 10 menit lagi mengganti pemain andalannya hanya untuk mengamankan begitu ya. Mengamankan Joe Carlosnya sendiri. Kita saksikan ada Warsidi di sana. Ya, itu yang direncanakan memang kalau leading pertama mengganti orang belakang untuk menambah kekuatan, mengamankan permainan, tetap mengambil role permainan di lapangan tengah dengan menggantikan walaupun Joe Carlos diganti tapi masih berperan Putu Gede masih bisa memegang arti peranan sebagai playmaker di lapangan tengah. Arema Malang, Putu Gede. Pelanggaran Mitra Olahraga terhadap Putu Gede. Dilakukan oleh Dolar tadi. Andela di depan. Saroni. Persikota mencoba kembali membangun serangan. Sisa-sisa tenaga yang ada. Saroni mendekati kotak penalti Arema. Sausa mencoba mencari celah untuk melakukan crossing. Sausa sedikit kurang puas dengan keputusan hakim garis tadi. Sausa berharap corner kick. Bola gawang saja, tendangan gawang bagi Kurnia Sandi. Kita saksikan. Pergantian pemain dari Arema. Nomor punggung 19 Martin Tau ditarik keluar. Digantikan Franco nomor Hita punggung disiapkan oleh pelatih 9 Beni dulu. Franco Hita. Ya, pergantian pemain Mitra Olahraga TV Martin Tau keluar digantikan Franco Hita. 7 menit lagi pertandingan ini bakal segera bubar. Kurnia Sandi tendang sudah jatuh di lini tengah Kop Duel.
dikejar oleh Franco Hita, dikawal oleh Alberto. Bola ini luar lapangan, cukup taktis pengawalan yang dilakukan oleh Alberto. Sousa, Saroni, cepat sekali kita saksikan. Saroni masuk ke kotak penalti Arema, masih kutak-atik Saroni. Tendangan penjuru Mitra Olahraga bagi Persikota Tangerang. Warsidi tadi menutup ruang dari Saroni. Kita nantikan Sousa akan melakukan tendangan penjuru dari sektor kiri. Sekitar gawang Kurnia Sandi sudah bersiap-siap, sudah dilakukan heading keluar lagi oleh Warsidi. Masih untuk Persikota bola ini Mitra Olahraga ke gawang Kurnia Sandi, Yosofutan, Firmansyah. Persikota Tangerang. Kita nantikan. Sudah dilakukan. Jadi kita saja kritik ternyata Mitra Olahraga dorong-mendorong tadi antara Alberto dan Aris Budi. Anda lihat sejauh ini pertandingan di sisa waktu 5 menit ini bagaimana Bung Sultan? Ya, walaupun tertinggal dengan cukup banyak gol ya, tapi Persikota di sedikit banyak berani bermain menyerang ya kembali, apalagi juga memasukkan dari siapa Sahron dan mengganti Aludin itu cukup baik. Serangan cukup berbahaya tadi dari striker Arema Malang melalui Sergei. Dalam tayangan ulang kita saksikan bola ditangkap saja oleh Kristianto Raharjo dan jauh ke depan. Dari lini belakang Alek Pulalu, heading lagi keluar, ke dalam bagi kubu Persikota Tangerang. Firmansyah kuasai bola jauh ke depan, langsung menuju ke penjaga gawang Kurnia Sandi. Mitra Olahraga TV, kami ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk mengikuti kuis SMS berhadiah 1 buah sepeda motor saat Grand Final dan hadiah total 1 juta rupiah untuk 2 orang setiap minggunya. Caranya dengan menjawab pertanyaan yang diajukan di televisi atau di layar kacaan TV dengan mengetik DI kemudian jawaban A atau B. Kirim SMS ke nomor 9669 atau 9669. 3 menit lagi Mitra Olahraga TV, pertandingan ini bakal segera berakhir. Tendangan bebas bagi kubu Simo Edan. Ada Putu Gede, ada Jama Bala, ada Errol Aiba, juga ada pemain nomor 4 Angela Atangana. Angela masih shooting jauh,
Mitra Olahraga TV lebar di sektor kanan, menjaga gawang Gustianto Raharjo. Sausa mundur ke belakang kepada Koibur dorong kepada Sausa bersama yang manis dengan Sahroni. Kali ini Leng Lolo maju ke depan. Leng Lolo mudah diantisipasi, bola tadi digunting oleh Andela. Rangko Hita masih mendribbling bola. Hita bersama dengan Alex Jamabala masuk ke kotak penalti, berbahaya, bola crossing. Selamatan tadi coba dilakukan untuk menghentikan crossing dari Jamabala. Kita saksikan dalam tayangan ulang Mitra Olahraga. Heading tadi oleh Firmansyah, tendangan penjuru bagi kubu Om Isnade Arek Malang. Dari sektor kiri Mister Gustianto Raharjo kita nantikan. Sudah dilakukan, buang lagi oleh Firmansyah, kembali lagi corner. Kita nantikan Mitra Olahraga TV di sisa waktu injury time. Mundur beberapa langkah, sudah dilakukan, berbahaya, langsung ditangkap. Lengket sekali tadi oleh Listianto Raharjo, tendang ke depan. Coba dikejar oleh Kaibur, berikan bola cukup berbahaya. Sebuah serangan dari Persikota, kita nantikan 1 lawan 1 dan apa hendak dikata Mitra Olahraga TV. Ari Priyatna tadi mendapat kesempatan yang sangat-sangat bagus. Sepertinya tekniknya belum begitu mumpuni barangkali Bung Sultan. Ya, inilah tipikal pemain-pemain muda ya Bung Alif. Bagaimana peluang mutlak tapi dalam penekanan lawan sehingga tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Mitra Olahraga TV wasit Yesaya Selaihitu meniup peluit panjang. Pertandingan telah berakhir dari Stadion Kanjuruhan. Arema 4, Persikota 1. Sore hari ini lanjutan Liga Jarum Indonesia.